Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam. Thumma amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan kepada kita semua umatnya yang istiqamah, yang setia dan sabar dalam menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Kajian kita di pagi yang berbahagia ini, kitab Al-Usulul Thalathah, 3 landasan utama, 3 prinsip pokok, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Islam, dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah untuk makhluk-makhluknya, dan semua itu di dalam ilmu Allah, pengetahuan Allah dan hikmahnya, ya. Jadi ketentuan Allah, ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian iman kepada takdir mencakup 4 perkara atau 4 unsur, dan 4 perkara ini wajib kita imani, wajib kita yakini. Barang siapa yang tidak beriman salah satu dari 4 unsur ini, maka belum dikatakan atau tidak beriman kepada hari akhir. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada hari akhir bukanlah seorang muslim,
bukan seorang mukmin. Unsur pertama, masih ingat apa Pak? Unsur pertama adalah al-ilmu. Unsur yang kedua al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat al-khalqu. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Allah mengetahui perkara-perkara yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, baik secara rinci maupun secara global. Dan ini pun sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, al-kitabah, catatan. Ilmu-ilmu Allah tersebut, pengetahuan Allah tersebut ditulis atau tertulis di tempat yang namanya Lauhil Mahfuz. Ya, berarti seluruh takdir, seluruh ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya ada di Lauhil Mahfuz. Bahkan telah kita sebutkan hadis tentang bahwa seluruh takdir itu sudah ada di dalam catatan tersebut sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Waktu yang sangat lama dan sangat lama sekali. Semua sudah ditentukan, semua sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Dan harus kita imani itu, dan harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Semua yang ada di langit dan di bumi, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya atas kehendak Allah. Bahkan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, baik yang besar maupun yang kecil, yang di langit maupun yang di bumi, semua adalah karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau Allah tidak menghendaki suatu kejadian, maka suatu itu tidak akan pernah terjadi. Dan kalau Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Tidak ada yang tidak. Ini pun sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, yaitu semua yang selain Allah adalah, atau al-khalqu adalah penciptaan. Artinya semua yang selain Allah adalah makhluk. Semua, setiap selain Allah, semua selain Allah adalah makhluk. Ya. Langit, bumi, manusia dan yang lainnya, malaikat, semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah, buah manis dari beriman kepada takdir sangatlah banyak sekali, ya, buah manis,
hikmah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Di antaranya adalah bersandar hanya kepada Allah di saat melakukan usaha, tidak bersandar kepada sebab. Ya, tidak bersandar pada hukum sebab akibat saja. Artinya apa? Ketika kita berusaha melakukan sesuatu, maka kita tidak hanya bersandar kepada usaha kita saja, tidak, tapi bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena yang menentukan tidak dan iyanya usaha kita itu terjadi atau tidak, semua itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dikehendaki terjadi, tidak akan terjadi. Kalau terjadi, pasti terjadi. Kita hanya usaha saja. Sebagaimana misalnya kita berobat, ya, kita berobat, maka harus kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada sebab. Sebabnya itu apa adalah? Sebabnya itu apa? Dokter atau obat, gitu kan gitu. Dokter atau obat itu sebab. Ya. Jadi dengan kita meyakini akan takdir Allah ini, maka kita akan bersandar selalu kepada Allah atas usaha-usaha kita dan tidak menyandarkan hanya kepada sebab. Ya, kita bekerja ini, kita bekerja itu, kita ngelamar ini, kita ngelamar itu, kita berobat ini, berobat itu. Semua kita sandarkan, kita serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada sebab. Ya, bukan hanya kepada sebab saja, karena yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi saya contohkan tentang berobat. Ya, kalau kita bersandar kepada, kalau hanya bersandar kepada obat saja atau dokter saja, maka kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan kecewa berat, kan gitu. Kita akan kecewa berat. Tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, ya sudah, Allah takdirkan tidak sembuh misalnya, ya sudah, semua itu takdir Allah dan semua yang datang dari Allah adalah baik. Masya Allah, ya. Kemudian yang kedua, seseorang tidak terlalu bangga sekali, yang tidak terlalu bangga ketika mendapatkan apa yang dia harapkan dan cita-citakan. Tidak terlalu bangga sekali sehingga sombongan begitu, sombong dengan apa yang telah mereka dapatkan dari apa yang mereka cita-citakan dan inginkan. Kenapa? Karena semua itu adalah datang dari Allah. Ya, jadi tidak terlalu masya Allah sombong, kemudian bangga diri, kemudian ujub, kemudian tidak. Karena semua itu Allah yang berikan. Karena semua itu Allah yang tentukan dan takdirkan. Alhamdulillah, sehingga dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ya, merasa tenang, merasa tentram jiwanya ketika menghadapi semua atau segala yang terjadi pada dirinya dan tidak merasa gundah dan gelisah ketika tertimpa musibah atau kehilangan apa-apa yang dia cintai. Nah, tidak terlalu tidak terlalu, artinya membuat hati tetap tenang gitu loh, tenang, tentram atas setiap apa yang terjadi pada dirinya. Saya seperti ini, yes, alhamdulillah, Allah berikan kekayaan, alhamdulillah, semua itu Allah takdirkan. Allah berikan kemiskinan, ya sudah, tenang hatinya dan tentrem karena itu sudah Allah tetapkan dan Allah takdirkan.
Sudah mau ngomong apa lagi? Kalau nesu terus apa? Kalau nesu juga nggak ada manfaatnya. Ya, marah-marah juga tidak ada manfaatnya. Sedih yang berlebihan juga tidak ada manfaatnya. Ya sudah, kemiskinan misalnya, sudah, itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati tetap tenang, tentram, tapi tetaplah namanya manusiawi, sedih tetap sedih, tapi tidak terlalu sedih banget sehingga melalaikan kewajiban-kewajiban. Kalau orang itu terlalu sedih gimana Pak ya? Kalau orang terlalu sedih itu kan malas Pak ya. Nah, kalau terlalu sedih malas gitu loh. Malas sholat berjamaah, malas ini, malas itu. Dan itu sahih betul. Dan memang seperti itu, syaitan selalu membisik-bisikkan kepada manusia untuk selalu bersedih hati. Kalau sedih, malas beribadah, ya, malas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tetap sabar, tetap ridha, dan tetap tentram juga jiwanya ketika tertimpa musibah. Karena musibah itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu sudah ditakdirkan kok. Ya, termasuk yang menimpa kita musibah, ya, wabah seperti ini, ya semua itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, dan semua itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum turunnya, sebelum datangnya wabah ini. Allah sudah tahu akan ada wabah. Bahkan Allah sudah tahu siapa-siapa yang kena musibah itu, ya, yang terkena penyakit itu. Allah sudah tahu sebelum turun itu. Ya, fulan si A, si B, si C kena, kemudian si A, si B, si C meninggal karena penyakit itu. Allah sudah tahu sebelum datangnya penyakit ini. Bahkan tadi sudah kita sebutkan, sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Ya sudah, ketika tertimpa musibah, sakit, wabah, dan yang lainnya, atau orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, atau apa-apa yang kita sukai hilang, ya, maka tetap dia itu tentrem, ya, tentram jiwanya, hatinya, dan tidak terlalu bersedih hati, berlebih-lebihan, dan dia tetap sabar dan ridha. Semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini diantara hikmah, ya, hikmah atau buah manis dari kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti semakin seorang itu beriman kepada takdir ini, akan semakin membantu dia di dalam ketaatan kepada Allah, sabar, tenang, ridha, dan seterusnya. Nah, secara global pembahasan tentang takdir itu ini, ya, insyaallah cukup. Dan kalau antum ingin lebih tahu tentang masalah ini, antum bisa baca di kitab-kitab para ulama, ya, rahimahumullahu ta'ala. Taib, kita lanjutkan dengan tingkatan agama Islam yang ketiga. Tingkatan agama Islam yang pertama sudah, tingkatan agama Islam yang kedua sudah. Yang pertama apa Pak? Tingkatan Islam yang pertama apa? Islam, ya, Islam. Tingkatan yang kedua iman, kan gitu, iman. Tingkatan yang pertama Islam terdiri dari 5 rukun, ya, 5 rukun, yaitu syahadatain, salat, puasa, zakat, haji, dan semua sudah kita bahas. Kemudian tingkatan Islam yang kedua adalah iman, dan iman ini memiliki 6 rukun, dan alhamdulillah dari 6 rukun ini sudah kita bahas,
yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Sudah, alhamdulillah. Ya secara global saja ya, secara garis besar saja ya. Dan insya Allah di kajian kita ini ada pembahasan khusus tentang masalah itu. Betul ya Syekh? Ada ya? Nah, usul iman ya, syu'abul iman ya, syu'abul iman itu insya Allah dibahas. Tapi kita lanjutkan tingkatan agama Islam yang ketiga, yaitu al-ihsan. Ihsan. Nah, ini tingkatan Islam yang paling tinggi, dan yang paling rendah adalah Islam, di atasnya iman, di atasnya lagi ihsan. Setiap iman Islam, setiap ihsan iman dan Islam. Tidak setiap Islam iman, ya, tidak setiap iman juga ihsan. Berarti jelas tingkatan agama Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan berarti orangnya apa? Orangnya apa namanya? Muhsin ya. Nah, kalau Islam namanya Muslim, orangnya namanya Muslim. Iman, orangnya namanya mukmin. Kalau ihsan, muhsin. Dan ini tingkatan yang paling tinggi dan sangat berat sekali ya, sangat berat sekali. Tingkatan Islam yang paling tinggi ini berat sekali. Untuk kepada derajat muhsin ini berat. Ya. Tetapi dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang yang dimudahkan, insyaallah ya. Dan ihsan ini memiliki berapa rukun, Mbak? Berapa rukun? Satu rukun. Islam 5, iman 6. Kalau ihsan cuma 1 rukunnya. Tapi yang paling tinggi tapi cuma 1 ya, masya Allah. Apa itu rukunnya? Kata penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, al-martabatu tsalitsatu, tingkatan ketiga dari 3 tingkatan adalah al-ihsan. Ihsan ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ihsan merupakan atau memiliki 1 rukun, atau ia merupakan 1 rukun. Apa itu rukunnya? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Nah, ini rukunnya. Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya, Kalau tidak bisa seperti itu, maka yakinlah Allah melihatmu. Mana yang lebih tinggi kedudukan, yang pertama atau yang kedua? Seakan-akan engkau melihatnya atau engkau yakin Allah melihatmu? Jelas yang pertama, yaitu seakan-akan engkau melihat Allah. Berarti kalau seakan-akan melihat Allah ini namanya mencintainya, berharap kepadanya. Artinya sangat semangat di dalam beribadah kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Itu namanya seakan-akan melihat
Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu seseorang akan mendapatkan motivasi besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari sesuatu yang dia cintai. Sesuatu yang dia cintai ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melihatnya dan dia konsentrasi untuk itu. Seakan-akan melihat Allah, berarti kan dia rakus kan ya. Rakus dan semangat, dan selalu dengan itu memberikan motivasi berat atas dirinya untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu apa-apa yang dia cintai, yang dia sukai. Maka dengan dia itu seperti itu, akan semangat, akan banyak beribadah kepada Allah, baik itu ketika ada orang lain maupun tidak ada orang lain. Kenapa? Karena tujuannya satu, Allah, bukan manusia, bukan manusia. Masya Allah. Makanya seorang yang muhsin itu selalu semangat di dalam beribadah kepada Allah, khususnya ketika tidak dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena tujuannya satu, Allah Azza wa Jalla. Sudah satu. Ada orang, gak ada orang, sama saja. Bahkan ketika tidak ada orang, itu semakin semangat dia beribadah kepada Allah. Karena dia seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Masya Allah ya. Ini berat gak ini Pak? Karena tabiat manusia seneng gak dipuji orang itu? Seneng dipuji orang, dilihat orang, disanjung orang, itu memang tabiat manusia, manusiawi gitu loh. Tetapi dia tidak suka dilihat dan dipuji oleh manusia. Muhsin. Jadi seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak sampai kepada derajat itu, dia yakin bahwa Allah melihatnya, Allah memperhatikannya. Berarti kalau seakan-akan, atau kalau tidak bisa sampai kepada derajat itu, maka harus engkau yakini Allah melihatmu, Allah melihatmu. Berarti ini kata para ulama, khauf, yaitu takut ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi seorang yang muhsin tadi itu seorang yang sampai kepada derajat ihsan itu, ada orang nggak ada orang ya sama saja Pak. Bahkan lebih tenang, lebih senang ketika tidak ada orang. Makanya kan banyak amalan-amalan yang dianjurkan untuk tidak diperlihatkan kepada manusia, ya, kecuali kalau ada kemaslahatan, ya, kecuali ada kemaslahatan. Maka orang seperti ini, seorang yang muhsin ini akan selalu menyembunyikan amal salehnya, tidak ingin dilihat oleh manusia, tidak ingin dilihat oleh mata-mata manusia, cukup dengan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat ya, berat sekali. Ya, makanya di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di akhirat nanti, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang menyembunyikan apa? Menyembunyikan sedekah, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dia memberikan dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya sedang memberi. Berarti kan sembunyi-sembunyi, ya sembunyi-sembunyi, tidak ingin dilihat oleh orang lain, cukup Allah yang melihat. Karena dia hanya berharap kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan, dan tidak mungkinlah ya melihat Allah secara langsung. Ya, di dunia tidak mungkin. Masya Allah kan? Sehingga dia kecuali kalau ada maslahat di dalamnya.
Ya, ketika dia bersedekah agar ditiru oleh orang lain atau memberikan motivasi kepada orang lain, maka itu tidak apa-apa diperlihatkan kepada orang lain. Begitu juga seorang yang di antara 7 golongan itu juga adalah dia menangis takut karena Allah. Dia menangis karena Allah ketika rame-rame atau sendirian? Sendirian ya? Sendirian. Nah, dia menangis takut kepada Allah, ya. Tatkala bersendirian, bukan bersama-sama manusia, tidak, sendirian. Ya, Masya Allah. Kalau bareng-bareng kan gampang Pak ya, nangis satu nangis semua kan gitu, gampang kan, gampang. Apalagi dilihat oleh orang, Masya Allah, seakan-akan orang ini khusyuk, padahal wallahu alam apa yang ada dalam hatinya. Tapi orang yang muhsin ini selalu menyembunyikan amal-amalnya, dan Islam memberikan motivasi untuk itu gitu loh, agar terhindar dari riya, terhindar dari sum'ah, terhindar dari ujub. Makanya kenapa sholat sunnah itu lebih ditekankan di mana? Di rumah, ya, agar selamat dari riya, sum'ah. Tapi kalau sholat wajib ya jelas kelihatan, masuk sembunyi-sembunyi ya tidak mungkin kan, nggak mungkin. Ya di masjid kan kelihatan orang bersama-sama, karena ini sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan. Tapi kalau selama itu bisa disembunyikan, maka seorang muslim ini akan betul-betul menyembunyikannya. Dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kalau dia misalnya puasa, tidak mau dia ketahuan oleh orang. Sholat malam pun demikian, dia tidak mau dilihat oleh orang lain. Hatta sampai pun sama keluarganya sendiri dia tidak mau kelihatan orang itu, sama keluarganya. Bahkan keluarganya nggak tahu kalau semalaman itu dia bermunajat kepada Allah. Masya Allah, inilah muhsin, derajat yang sangat tinggi sekali. Seakan-akan dia melihat Allah. Kalau tidak bisa, dia yakin bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia akan semangat di dalam beribadah kepada Allah, semangat di dalam ketaatan kepada Allah, dan dia semakin juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia akan selalu bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada, baik ketika bersama orang lain maupun sendirian. Nah, akhi fillah azani Allah wa iyyakum, ada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah berkata dalam bait-bait syairnya tentang ihsan ini. Beliau berkata, wa ibadur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli abidihi huma ruknani. Artinya, wa ibadur rahmani, beribadah kepada Ar-Rahman, beribadah kepada Allah, ghayatu hubbihi, adalah kecintaan yang paling dalam padanya. Jadi dia beribadah kepada Allah atas dasar kecintaan yang sangat dalam sekali. Kecintaan. Kemudian ma'adzulli abidihi, disertai sikap merendahkan diri, ya, hambanya, ya, disertai sikap merendahkan diri hambanya. Uhuma ruknani, dan itu adalah dua rukun ibadah. Artinya apa? Kata beliau, rukun ibadah itu ada dua. Rukun ibadah ada dua. Kata siapa tadi? Syekhul Islam
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, rukun ibadah itu dua. Pertama adalah cinta, cinta yang dalam sekali. Dan yang kedua, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Masya Allah. Rukun yang pertama cinta. Rukun yang kedua adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang dalam menimbulkan sikap meminta dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang merasa hina menimbulkan rasa takut dan lari dari siksanya. Dan inilah yang namanya ihsan. Dia beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, dan dia takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta itu memberikan motivasi berat, motivasi besar agar dia lebih semangat di dalam beramal soleh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dan bersama siapa saja dia semangat. Karena kenapa? Karena dia mencintai Allah Azza wa Jalla. Kita sajalah di dunia ini, kalau kita mencintai seseorang, apa yang antum lakukan? Apa yang antum lakukan ketika antum mencintai seseorang? Antum akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang yang antum cintai tadi. Betul gitu Pak ya? Kan cinta itu kan tidak hanya lisan kan, tapi amal, sikap, itulah cinta. Sampai-sampai Masya Allah, misalnya antum cinta kepada seorang wanita, apapun yang diinginkan oleh wanita itu pasti antum turuti dah. Suruh datang malam-malam jam 1 tuh, jam 12 malam datang ke rumahnya, datang nggak antum? Pasti datang lah. Minta ini, minta itu, pasti antum kasih kan gitu. Sampai-sampai misalnya nih, cincin dia itu, cincin dia lemparkan ke lautan, kemudian minta antum untuk nyari cincin itu, antum cari nggak? Cari antum. Masya Allah. Atau taruh di sumur yang paling dalam sana itu. Antum akan cari, akan turun antum ke dalam sumur itu yang gelap dalam itu. Kenapa? Kenapa antum melakukan itu semua? Hub, cinta. Allahu Akbar. Ini cinta kepada manusia seperti ini. Ya Syekh ya. Begitu kan? Masya Allah. Jadi akhifillah azani Allah. Nah ketika orang itu sudah cinta banget sama Allah, sudah, dia akan melakukan apa saja yang diinginkan oleh Allah. Ya Masya Allah. Dia perintahkan ini, perintahkan itu, perintahkan ini, perintahkan itu, siap. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Dengan cinta itu akhi ya Allah, dengan cinta itu kita akan semakin semangat, betul-betul kita akan semangat beribadah dan beramal salih dalam ketaatan kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Dan perlu diketahui akhi ya Allah, di antara sebab Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah adalah menjalankan yang sunnah-sunnah. Nah, di antara sebab agar kita dapat kecintaan Allah dan kita mencintai Allah adalah dengan menjalankan yang sunnah-sunnah. Tentu setelah menjalankan yang apa? Yang wajib-wajib. Kemudian rukun yang kedua adalah takut. Ya, takut kepada Allah. Khauf, takut. Takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah, sehingga dia meninggalkan semua apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa tidak mau ini, tidak mau itu, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu? Karena takut kepada Allah, karena takut akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah,
Inilah ihsan yang sebenarnya, inilah ihsan yang hakiki. Dia beribadah kepada Allah atas dasar cinta dan takut. Berarti kalau sudah seperti ini, nggak ada orang sama saja. Bahkan ketika nggak ada orang, itu dia lebih semangat. Sedangkan tabiat manusia itu tadi itu lebih semangat ketika dilihat oleh orang, ya, dan bermalas-malas ria ketika tidak ada orang. Ini tabiat manusia, manusiawi, istilahnya seperti itulah manusia. Makanya akhi, tingkatan ihsan ini berat banget. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi akhi, ihsan ini adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, berarti cinta kepada Allah, mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, yang dianjurkan oleh Allah. La ihsan. Kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa seperti itu, maka yakinlah Allah melihatmu, yaitu khauf. Ya, selalu diawasi, selalu dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berani melakukan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan secara garis besar. Ya, Masya Allah. Akhi fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita baca apa-apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi kita baca dari awal lagi. Penulis berkata rahimahullahu ta'ala, al-martabatu tsalitsatu, tingkatan ketiga adalah ihsan. Ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ia merupakan satu rukun yang mempunyai arti hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Dan ini dipraktekkan oleh para salaf terdahulu, ya, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itu subhanallah, ya, ibadahnya itu luar biasa, khususnya ketika tidak ada orang lain. Kita lanjutkan, beliau berkata, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah. Innallaha, firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinun berarti sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang ihsan, ya, orang-orang yang muhsin. Bersama di sini adalah bersama apa, Pak? Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang muhsin. Maksudnya bersama di sini bersama apa? Kebersamaan Allah itu terbagi menjadi dua. Pertama, kebersamaan Allah secara umum. Kedua, kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan Allah secara umum artinya ilmu Allah, pengetahuan Allah, ya, artinya setiap makhluk, semua makhluk di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Apanya? Ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya, penglihatannya.
Artinya Allah selalu melihat kita, selalu memantau kita, selalu memperhatikan kita, dan Allah mencatat semua amal kita. Itu namanya kebersamaan Allah secara umum atau ilmu Allah itu. Sebagaimana firman Allah, huwa ma'ahum huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya apa? Ilmu Allah, dimanapun kalian berada, Allah selalu melihat kamu. Dimanapun kalian berada, Allah selalu mendengar apa yang engkau ucapkan, yang engkau katakan. Dimanapun kalian berada, Allah mencatat amal-amal kalian. Ini namanya kebersamaan Allah secara umum. Bukan berarti Allah itu bersama orang itu, zatnya itu, bukan. Ya, karena Allah berada di mana? Allah ada di atas arsyana, bersinggasana di atas arsyana. Allah tidak menyatu dalam tubuh manusia, tidak. Jadi kebersamaan Allah bukan berarti Allah itu berada di dalam diri kita, enggak. Artinya pengetahuan Allah, ilmu Allah itu selalu bersama kita. Allah melihat kita, mendengar kita, memantau kita. Itu namanya kebersamaan Allah secara umum. Kemudian yang kedua, kebersamaan Allah secara khusus adalah pembelaannya, pertolongannya. Kemudian pertolongan, pembelaan, ya. Nah ini pertolongan, pembelaan. Apa lagi? Hah? Ampunan, bisa lah ampunan. Petunjuk. Nah, berarti pembelaan, pertolongan, ini arti kebersamaan Allah secara khusus. Nah, kalau di sini tadi innallaha ma'al ladzina, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik, yaitu muhsin. Berarti di sini kebersamaan Allah secara apa ini? Secara khusus. Ya, secara khusus, dan tidak menafikan juga secara umum. Kalau ini secara khusus, yaitu Allah akan selalu menolong orang-orang yang bertakwa. Allah akan selalu membela orang-orang yang bertakwa. Allah akan selalu mendengar doa-doa orang yang bertakwa, termasuk dan orang-orang yang muhsin. Ya, orang-orang yang muhsin. Berarti Allah juga akan menolong, akan membela, akan membantu, akan mendengar doa-doanya orang-orang yang muhsin ini. Ini namanya kebersamaan Allah secara khusus. Masya Allah ya. Ini firman Allah dalam surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian firman Allah yang berikutnya, surat Asy-Syu'ara ya, ayat 217 sampai 220. Dan di sini ada satu hadis dan dua ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, dan insyaallah ayat-ayat dan hadis-hadis ini akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Saya kira cukup dulu sampai di sini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Fadhal Syekh.
wajah Allah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan wajah Allah? Artinya, apa yang dimaksud dengan bahwa nanti penduduk surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang kita imani, yang kita yakini, dan ini adalah akidah kita, akidah Ahlussunnati wal Jamaah, adalah mengimani bahwa Allah akan dilihat. Allah akan dilihat oleh orang-orang yang beriman, khususnya di surga, dengan kedua mata mereka, tanpa ada penghalang sedikit pun. Melihat dengan kedua mata mereka nih, orang-orang yang beriman. Melihat apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas, gamblang. Tidak ada penghalang sedikit pun, dan tidak akan ada rebutan untuk melihat Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan ini adalah keimanan kita yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Karena Allah mengatakan demikian, Rasul pun demikian mengatakan itu. Allah berfirman, wujuhu yawma idzinna dhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka di sini siapa? Wajah-wajah mereka di sini. Mereka sini siapa? Orang-orang yang beriman, penduduk surga. Nadhirah, berseri-seri. Putih, berseri-seri, cerah. Wajah itu kan menampakkan apa-apa yang ada di hati, Pak ya. Berarti mereka senang banget ya. Nah, senang banget sehingga wajah mereka itu berseri-seri, putih, Masya Allah ya, berseri-seri. Kenapa wajah-wajah mereka itu berseri-seri? Nadhirah ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat, nadhirah ila rabbiha, kepada Rabb mereka melihat. Artinya karena mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka melihat Allah Azza wa Jalla, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu akhi. Ayat ini kan jelas banget kan. Nah, melihat Allah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil dari Al-Quran, misalnya lilladzina, gimana ayat yang berikutnya itu, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan pahala yang terbaik. Terbaik itu apa? Surga. Wa ziyadah. Apa ziyadah? Ditafsirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ziyadah, ziyadah itu bahasa Indonesianya apa? Tambahan. Jadi mereka orang-orang yang berbuat baik mendapatkan pahala terbaik, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Dan tambahan ini ditafsirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang paling besar, kelezatan yang paling lezat yang dirasakan oleh penduduk surga adalah melihat wajah Allah Rabbal Alamin.
Masya Allah, nikmat terbesar, karunia terbesar, kelezatan di atas kelezatan, puncak kelezatan penduduk surga itu melihat wajah Allah Rabbal Alamin. Dan banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan disepakati oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan kaum muslimin, bahwa penduduk surga akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga, dan itu adalah puncak kenikmatan, kelezatan di atas kelezatan. Nah, yang dimaksud dengan wajah di sini apa? Wajah itu artinya zat Allah itu sendiri atau rahmat Allah. Tidak mungkin rahmat Allah. Kenapa? Bukankah makanan, minuman, tempat tinggal itu rahmat Allah? Tidak. Jelas itu rahmat Allah. Itu juga nikmat Allah dan rahmat Allah. Berarti semuanya dapat nggak nih? Dapat. Tadi disebutkan bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, mendapatkan surga dan tambahan. Tambahan adalah melihat Allah. Nah, masuk surga itu rahmat Allah enggak? Rahmat Allah berarti makan, minum, tempat tinggal, para istri, bidadari-bidadari yang cantik jelita, sungai-sungai dan seterusnya, itu rahmat Allah. Terus kalau ziyadah ditafsirkan dengan apa kalau begitu? Berarti ada spesial kan di sini. Nah, spesial adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan wajah, wajah itu sifat tidak? Wajah itu sifat enggak, Pak? Iyalah sifat lah. Wajah, tangan, kaki itu kan sifat. Wajahnya gimana sih? Oh ini. Tangannya gimana sih? Oh ini. Kakinya gimana sih? Sifat nggak itu? Sifat. Nah, kalau disebutkan sifat satu, itu menunjukkan zat. Zat itu apa, Pak? Ya zat utuh. Kalau disebutkan satu sifat saja, jadi sifat menunjukkan zat. Jadi kalau disebutkan wajah Allah, artinya zat Allah. Karena bagian tubuh yang paling menarik dari manusia itu apa? Wajah. Ketika wajahmu kok begitu mempesona, gitu kan? Wajahmu begitu mempesona. Maksudnya wajah neto apa? Maksudnya adalah tubuh semua kan? Nah, maksud tubuh semua. Nah, ketika disebutkan wajah Allah, artinya Allah, zat Allah. Dan seperti apa? Ya wallahu alam. Tinggal kita menanti saja di waktu yang akan datang. Masya Allah. Seperti apa? Ya, namaki. Dan kita yakin semua bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang melihat Allah secara langsung. Gak mungkin, mustahil. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun tidak pernah melihat Allah secara langsung dengan kedua matanya. Nabi Adam, Nabi Musa yang diberi gelar Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah langsung di bumi, melihat Allah tidak melihat Allah dengan kedua matanya, tidak mungkin. Masya Allah, gak mungkin. Kenapa? Gak akan kuat gitu loh. Ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar diperlihatkan zatnya, kan begitu kan ya, Nabi Musa, betul ya? Nabi Musa ingin melihat Allah, tampakkan dirimu wahai Allah gitu loh, bahasa kita seperti itu. Maka kata Allah, lihat itu gunung. Kalau kamu mampu melihat gunung itu, maka engkau akan mampu melihat aku. Ternyata Allah menampakkan diri kepada siapa? Gunung itu. Gunung besar banget. Allah menampakkan diri kepada gunung yang besar, yang kokoh, yang tinggi, yang dalam. Tiba-tiba gunungnya itu meledak rata dengan tanah. Artinya apa di sini? Gunung saja tidak mampu melihat Allah. Bagaimana dengan manusia yang kecil, yang lemah ini? Sampai Nabi Musa alaihissalam pingsan
ngelihat gunung yang meledak itu. Bagaimana mungkin Nabi Musa akan melihat Allah? Gunung saja tidak mampu melihat Allah. Nanti di dunia tidak ada. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah apakah Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dalam mimpi? Itu dia yang menjadi perselisihan para ulama. Ya, apakah apakah Allah bisa dilihat melalui mimpi atau tidak? Nah, itu yang menjadi khilaf para ulama ya rahimahumullah taala. Tapi mereka sepakat bahwa tidak mungkin ada seorang manusia pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Bahkan ketika Nabi SAW diangkat ke atas langit yang ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, dan beliau mendengar suara Allah Subhanahu wa taala langsung, apakah beliau melihat Allah? Tidak. Allah tidak melihat Allah Subhanahu. Beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau melihat nur. Beliau melihat cahaya. Berarti tidak terlihat, zat Allah tidak terlihat. Karena tidak mungkin mata kita itu bisa melihat itu, enggak mungkin. Pada saatnya nanti Allah berikan kesempurnaan pada diri kita ini penduduk surga untuk bisa melihat Allah. Kan sekarang mata kita itu kan terbatas Pak ya. Apalagi nih sudah umur-umur gini Pak ya, Masya Allah udah baca gini aja buram semua kan gitu. Di dunia nggak akan, bagaimana akan melihat Allah? Nggak mungkin. Tapi pada saatnya nanti ketika mereka ada di surga ya, manusia kaum muslimin mukmin di surga, Allah berikan kesempurnaan zat fisik mereka sehingga matanya sempurna, telinganya sempurna, semua sempurna, termasuk matanya sempurna, sehingga dengan kesempurnaan itu mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya wajah di sini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Tapi saya kira cukup. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.